Ya, untuk kali ini saya akan menjelaskan ya, akan mengajarin ya. Saya juga masih belajar, kita juga semua masih belajar. Menjelaskan fungsi dari backup dan restore. Aduh, tutup lagi. Mumpung lagi libur, jadi kita bikin video yang banyak supaya membantu rekan-rekan accounting, rekan-rekan IT yang masih belajar di Accurate. Ya, di sini backup dan restore. Ya, saya jelaskan untuk backup itu artinya kita perlu diketahui bahwa yang kita sedang buka ini adalah GDB ya. Kita lihat sampel GDB. Artinya GDB ini adalah file asli ya, file asli yang size-nya besar, cukup besar ya. Nah, untuk backup itu artinya kita dari GDB menjadi GBK. Ini size-nya kurang lebih lah itu mungkin setengah sampai 1/8 size dari GDB. Lalu restore adalah dari GBK menjadi GDB. Buat apa kalau GBK menjadi GDB? Karena Accurate hanya bisa membuka GDB. GBK itu hanya untuk di backup yang size lebih kecil, jadi lebih mudah untuk dibawa-bawa untuk dipindahkan ke flash disk atau email kalau masih kecil ya. Biasanya kalau misalnya saya mau kirim email itu biasanya dari GBK lalu kita zip lagi atau rar lagi. Jadi size lebih kecil lagi. Baru biasanya lebih bisa dikirim via email. Ya, setelah nanti di sana sudah terima emailnya, dia harus merestore lagi menjadi GDB. Nah, lalu GDB-nya itu baru kita bisa buka di Accurate-nya. Gitu. Jadi kita nggak bisa buka GBK ya, kita hanya bisa buka yang GDB. Gitu. GBK itu hanya untuk file untuk backup-nya aja. Gitu. Oke, caranya adalah kita file backup, lalu kita pilih dia mau ditaruh di folder mana. Nih ya kan, dia sudah kasih contoh GBK. Jadi kita dari GDB kita lalu kita ke GBK. Lalu di sini. Ya, contoh. Ya, lalu dia akan jalan tuh, ya kan dia akan backup sukses ya. Lalu setelah kita sudah backup di desktop kita akan ada bentar. Contoh GBK ya. Lalu kita mau restore lagi nih. Jadi GDB lagi kita taruh lagi desktop. Kita file, restore. Kita close dulu ya. Kita harus close dulu. Oke. Lalu kita restore. Kita filenya kita kasih tahu yang mana yang GBK-nya. Lalu di sini kita kasih juga di desktop contoh juga. Gitu. Kita open, artinya nanti ini jadi GDB tuh, dari GBK ke GDB. Lalu dia akan restore lagi, jadi GBK-nya bisa dibuka di Accurate-nya. Seperti itu. Kita tunggu ya. Gitu. Untuk transaksi yang sehari ratusan transaksi invoice kas bank lebih baik itu setiap hari atau 2 hari sekali atau paling lambat itu 1 minggu sekali kita harus backup GDB-nya kita bawa ke flash disk atau ke hard disk eksternal atau hard disk yang backup gitu, yang bukan di C ya, artinya jangan di C karena di C itu agak rawan kalau kena virus dia akan hilang gitu. Jadi kita bikin folder lagi D atau E atau F atau G, kita harus backup juga secara berkala supaya kalau C-nya bermasalah, C-nya best sector, kita masih ada file backupnya
Kalau misalnya yang satu hari hanya puluhan transaksi, 3 invoice dan voucher-vouchernya mungkin paling 10, 5 ya mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali pun juga nggak masalah. Tergantung kebutuhannya aja. Cuma kalau memang komputernya memang kadang-kadang ada masalah, harddisknya sering error, ya lebih baik lebih sering aja. Karena pengalaman saya itu harddisk tuh kadang-kadang mati listrik, tegangan turun aja dia bisa jadi bad factor gitu. Jadi alangkah baiknya kita punya satu backup harddisk eksternal, harddisk laptop itu untuk kita membackup, itu lebih aman gitu ya. Oke, nah langsung dia membuka lagi yang contohnya gitu, contohnya baru bisa dibuka ya. Itulah menu backup dan restore di ini. Kalau mungkin next nanti kita mau ekspor imputasi ya, coba kita ini, karena ini ekspor imputasi itu kita bisa juga dari Excel ya, dari Excel kita masuk ke sini, tapi mungkin itu butuh satu modul lagi. Misalnya kita invoice-nya ada di Excel, listnya kita bisa perlu modul lagi supaya merubah ke XML yang bisa diterima oleh Accurate. Nah itu ada juga modulnya, ada yang jual, bisa hubungi saya kalau memang butuh modulnya itu gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan di WA, boleh ya, boleh di WA atau ditanya di komen di bawah ini. Jangan lupa di subscribe supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, bye bye.